Di bawah langit yang kelam dan dipenuhi suara dentuman, jauh dari arah konflik, sebuah pesawat raksasa dengan tubuh kokoh berwarna abu-abu metalik terbang, menembus gelap malam. Pesawat itu adalah Hercules Super terbaru milik Angkatan Udara Indonesia, yang dikirim dengan satu misi tunggal, yaitu menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza, yang selama ini hidup dalam kepungan penderitaan. Bukan sekadar penerbangan biasa, melainkan sebuah pernyataan lantang kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata ketika kemanusiaan dipertaruhkan. Perjalanan itu dimulai dari sebuah pangkalan udara di tanah air, tempat para prajurit dengan penuh dedikasi mempersiapkan muatan bantuan. Kotak demi kotak berisi makanan, obat-obatan, selimut, serta kebutuhan darurat lain dimuat dengan penuh kehati-hatian ke dalam perut pesawat. Para teknisi memeriksa setiap detail, mulai dari keseimbangan beban hingga kondisi parasut yang akan mengawal bantuan ketika dijatuhkan. Semua orang tahu, misi ini bukan hanya urusan teknis, melainkan menyangkut harapan ribuan nyawa yang menunggu di tanah yang porak-poranda oleh perang. Saat mesin Hercules meraung kencang, semangat para prajurit dan awak pesawat terpancar jelas. Mereka sadar bahwa di balik tugas ini, ada amanat besar dari bangsa yang sejak lama memegang teguh prinsip membela kemerdekaan dan menegakkan keadilan. Allah يرزق الجميع. اسمع كله زي بعض. الله يرزق الله يرزق الله يرزق. احمل كارت خذ اخوان كله نفس الحاجه. في السكر يا الله الله يرزق. Indonesia, sejak masa perjuangan kemerdekaan, selalu berdiri bersama bangsa-bangsa tertindas. Kini, sikap itu diterjemahkan dalam bentuk nyata, yaitu mengirimkan bantuan ke sebuah wilayah yang setiap hari bergulat dengan ancaman kelaparan, ketakutan, dan rasa kehilangan. Perjalanan menuju jalur Gaza tentu bukan tanpa risiko. Rute udara yang dilalui harus melewati berbagai kawasan dengan pengawasan ketat, ditambah kondisi cuaca yang tidak selalu bersahabat. Awak pesawat terus berkomunikasi dengan pusat kendali, memastikan setiap koordinat aman dan setiap manuver dilakukan dengan penuh perhitungan. Dalam suasana hening di kokpit, para pilot menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal, tetapi keyakinan mereka lebih besar daripada rasa cemas. Keyakinan bahwa mereka membawa misi suci untuk sesama manusia. Ketika pesawat mendekati wilayah udara Gaza, suasana di dalam kabin berubah hening penuh harap. Para awak mulai bersiap membuka pintu kargo, dan para prajurit yang bertugas memastikan paket-paket bantuan sudah siap dilepas. Di bawah sana, ribuan pasang mata yang menunggu, hanya bisa berharap pada langit. درجة هيو ريبابليك اندونيسيا كل عام وانتم بألف خير عيد استقلال سعيد اندونيسيا شكرا لاندونيسيا على تقدمها لنا الطعام والغداء والف مبروك على يوم عيد الاستقلال ونشكر كل دولة بتساعد الشعب الفلسطيني في دعمه وفي حصارنا. يلا يا مالك Bagi para prajurit TNI Angkatan Udara, keberhasilan operasi ini meninggalkan jejak emosional yang mendalam. Mereka tidak hanya menjalankan tugas sebagai abdi negara, tetapi juga sebagai manusia yang hatinya tergerak melihat penderitaan sesama. Saat ini, pesawat kembali meninggalkan wilayah Gaza. Sebagian awak menatap ke bawah, membayangkan senyum anak-anak yang mungkin akan menikmati makanan dari kotak bantuan yang mereka jatuhkan. Perasaan haru itu menjadi bekal moral yang tak ternilai, lebih besar daripada medali atau penghargaan apapun. Di Indonesia, Alhamdulillah, we have successfully prepared the food
to be distributed to those in need. We thank Allah for giving us the strength and the ability to serve our community in northern Gaza. And Jazakumullah khair. 3 Makaseh NPC, 3 Makaseh Indonesian Muslim. أخي أنت حر وراء الصدور أخي أنت من مخيم الصمود، مخيم أرض الشمطة. نحن هنا في المخيم، مخيمنا يتكون من 250 خيمة، أكثر من 250 عائلة. عدد الأنفار في هذا المخيم يتجاوز 3000 نفر. نحن هنا في المخيم نشكر مؤسسة NBCDT بدل على ما قدمته لنا من هذا الطعام الوفير الذي نشكرهم عليه، ونحن في أمس الحاجة إليه، فإن كل وجبة هنا تكلفنا الكثير. بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير، نشكرهم شكرا جزيلا. أي مدربين هذا صعبيت مرة واحدة. Di Indonesia sendiri, kabar tentang operasi airdrop ini disambut dengan kebanggaan luar biasa. Masyarakat dari berbagai kalangan merasa bahwa tindakan pemerintah dan militernya mencerminkan jati diri bangsa yang berlandaskan pada prinsip kemanusiaan. Di masjid, gereja, pura, dan vihara, doa-doa dipanjatkan agar bantuan itu benar-benar meringankan penderitaan. Sementara itu, generasi muda menyebarkan kabar ini melalui media sosial, menjadikannya sumber inspirasi tentang bagaimana bangsa bisa berperan aktif dalam kancah internasional tanpa harus angkat senjata. Pujian pun datang dari berbagai negara. Organisasi Kemanusiaan Internasional menyebut langkah Indonesia sebagai tindakan nyata yang jarang dilakukan oleh negara lain dengan kondisi geografis sejauh itu. Beberapa pemimpin dunia bahkan mengakui bahwa aksi ini memperlihatkan bagaimana diplomasi tidak hanya bisa dijalankan di ruang rapat, tetapi juga melalui tindakan langsung di lapangan. Halo Sobat Garuda TV, kalau sebelumnya saya sudah mengajak Anda untuk melihat bagaimana tim Satgas Garuda Merah Putih 2 melakukan pengepakan bantuan logistik untuk warga Gaza Palestina. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat isi bantuan logistik pemerintah Indonesia untuk warga Gaza Palestina. Kira-kira isinya apa saja? Yuk, saya akan mengajak Anda untuk melihat. Ini di belakang saya adalah sejumlah bantuan yang memang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk didistribusikan bagi warga Gaza Palestina melalui mekanisme ataupun metode airdrop. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, jadi dalam satu dus ini terdiri dari beberapa jumlah makanan ataupun bahan pokok, mulai dari beras, ada gula, kacang-kacangan, lalu kemudian juga ada susu bubuk, pasta, dan ada juga makanan kaleng siap saji seperti ada kacang polong, kacang-kacangan, ada daging-dagingan yang memang ini sudah disesuaikan oleh pemerintah Indonesia dengan masyarakat Gaza Palestina yang memang sering mereka konsumsi sehari-hari. Nah, bantuan ini merupakan kolaborasi dari Basnas dan juga Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selain ini juga terdapat ada mie instan yang memang sudah dikemas, sehingga dalam satu dus itu berisikan makanan ataupun bahan pokok seperti ini, kemudian juga ditambah satu dus mie instan dari Kementerian Pertahanan. Nah, kalau soal bobot atau berat dari bahan makanan ini, satu dus ini bisa mencapai sekitar 20 kg. Kemudian nanti bahan pokok ini akan dijadikan dalam satu dus. Nah, kemudian dari satu dus itu akan dijadikan satu paket yang terdiri dari 8 dus. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk dari bantuan logistik yang memang sudah dilakukan pengepakan oleh tim Satgas Garuda Merah Putih 2. Packing juga sudah disesuaikan sehingga tidak akan membahayakan, dan ketika dilakukannya penerjunan dari atas udara di langit Palestina, ini bantuan akan tidak begitu cepat, namun akan perlahan-lahan turun di titik yang memang sudah ditentukan oleh tim Satgas Garuda Merah Putih bersama juga dari Jordania Air Force. Nah, kita lihat pemirsa, itu tadi adalah bantuan